Pelaku Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk kesempatan yang baik ini. Lewat channel Pelaku Sukacita kami akan belajar daripada firman Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian, baik hamba, kru, tapi juga pemirsa di mana saja mereka berada. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menabur, menerima akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Yunus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema, jangan beralasan untuk panggilan Tuhan. Jangan beralasan untuk panggilan Tuhan. Pemirsa, ada banyak pertimbangan ketika kita dimintai untuk menjalankan tugas tertentu, apalagi pergi dari tempat yang aman ke tempat yang kita tidak tahu, atau kita bisa saja tahu persis situasi dan orang-orangnya. Kalau tempatnya aman atau nyaman dan orang-orangnya baik, pasti kita dengan sukacita pergi dan menjalankan tugas tersebut. Tetapi kalau tempatnya tidak nyaman, orang-orangnya pun tidak bersahabat, pasti ada saja alasan untuk tidak pergi, untuk tidak menjalankan tugas tersebut. Nah, pemirsa, dalam bagian bacaan kita saat ini menunjukkan adanya penolakan dari Yunus saat dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia tidak menerima atau tidak menjalankan perintah itu, justru ia memilih untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dengan cara ia pergi ke Yafo, di sana ia beli biaya perjalanan dan ikut kapal untuk berlayar ke Tarsis dengan tujuan menjauh dari hadapan Tuhan. Pemirsa, ini bisa saja menjadi alasan dari Yunus untuk menjauh dari hadapan Tuhan karena latar belakang dari kota Niniwe, orang-orangnya yang ada di sana, dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa mereka dikenal sebagai orang-orang yang jahat di hadapan mata Tuhan. Atau bisa saja alasan lain mengapa Yunus menolak perintah Tuhan itu, sebab pemikiran secara manusiawi Yunus berpikir mengapa Tuhan peduli dengan bangsa lain, bangsa asing, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pemirsa, itu pemikiran secara manusiawi. Apakah pemikiran Yunus sejalan dengan apa yang menurut Tuhan mau? Tentu tidak. Apa yang dipikirkan manusia belum tentu sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, belajar dari Yunus, mari kita selaku orang percaya, kita tinggalkan pemikiran-pemikiran kita bahwa kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, atau Tuhan punya kehendak yang terjadi atas kita itu salah, keliru, dan lain sebagainya. Tentu pemikiran-pemikiran kita itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, mari kita pahami dan melihat dari segi iman kita bahwa apapun keadaan situasi yang kita hadapi, itu cara Tuhan untuk melengkapi kita menghadapi kenyataan yang bisa saja sulit, bisa saja menakutkan, bisa saja mengeramkan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita.
Tuhan pasti melengkapi kita untuk menghadapi situasi ataupun keadaan, bahkan berhadapan dengan orang yang sulit sekalipun. Di sana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita atas panggilan dan utusan-Nya bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Berilah hati dan iman kami yang sesungguhnya terpaut kepada Tuhan untuk tidak beralasan ketika Tuhan memberi perintah, tugas, tanggung jawab untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasi, kondisi, keadaannya, ajar kami untuk tetap berharap dan bertahan di tengah-tengah situasi itu, karena Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan setiap orang yang mendengar firman-Mu, dan biarlah mereka dapat mewujudkan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpuji Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, kini bahkan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.